Bab 852. Dewa Darah. Yao Yun bahkan tidak melihat ke cermin perunggu. Saat ini, dia sudah lama melupakan perintah leluhurnya. Dia memegangi kepalanya dan terus-menerus meraung kesakitan. Bayangan iblis itu tingginya lebih dari 100 kaki. Ia menarik pandangannya dari petir pembalasan ilahi dan dengan dingin menatap Wang Lin. Iblis kuno. Mata Wang Lin berbinar. Mata iblis kuno itu menampakkan cahaya iblis. Tubuhnya berkedip-kedip dan ia meraih Yao Yun, ingin membawanya keluar dari jangkauan awan pembalasan ilahi. Tepat pada saat ini, awan pembalasan ilahi mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan surga dan 4 sambaran petir turun. 2 langsung menuju Wang Lin dan 2 sisanya menuju iblis kuno. Ekspresi Wang Lin tenang saat kekuatan tributasi ilahi telah terpecah. Dia dengan tenang menggerakkan tangannya ke hadapannya. Gas putih dan hitam dengan cepat membentuk gambaran yin dan yang di hadapannya. Sinar petir pertama tiba dan bertabrakan dengan gambaran yin dan yang. Terdengar suara gemuruh dan Wang Lin mundur seperti orang gila sementara pusaran yin dan yang di depannya menyerap petir. Kemudian sinar kedua dari pembalasan ilahi turun ke atas gambar yin dan yang. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh saat jiwa asalnya keluar dalam bentuk naga guntur kuno dan melahapnya. Melahap balasan ilahi. Jiwa asal Wang Lin bergetar hebat saat kekuatan pembalasan ilahi bergema di dalam jiwa asalnya. Namun, naga petir kuno hidup dalam kilat dan guntur. Ia mengeluarkan suara gemuruh saat dia kembali ke tubuhnya dan dia dengan cepat mundur. Namun, Wang Lin tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Meskipun pembalasan ilahi sangat kuat, dia tidak takut sama sekali, apalagi jika ada orang lain yang menanggung setengah bebannya. Adapun iblis kuno, saat ia mundur seperti orang gila, awan pembalasan ilahi meluas seperti orang gila. Meskipun ia telah melahap kedua sambaran petir pembalasan ilahi, ia menjadi semakin kabur dan mengeluarkan suara gemuruh senyap sambil terus mundur. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan awan retribusi ilahi pun tidak dapat mengimbanginya. Sepertinya ia hendak membawa Yao Yun dan meninggalkan area awan pembalasan ilahi. Mata Wang Lin berbinar dan dia berteriak, "Yao Yun, apakah kamu ingat 2 saudara perempuan, Yao Bingyun dan Yao Mengyun? Apakah kamu ingat di planet darah? Pemandangan lampu kuno melahap jiwa itu." Suara Wang Lin mengandung perasaan ilahi. Itu menyebar dengan kuat dan mendarat di telinga Yao Yun yang mundur. Raungan menyakitkan Yao Yun menjadi semakin intens dan dia benar-benar berhenti bergerak. Semua pembuluh darah di wajahnya menonjol. Ekspresinya sangat ganas saat dia memegangi kepalanya yang kesakitan dan meraung, "Keluar dari tubuhku. Aku tidak peduli siapa kamu, keluarlah dari tubuhku." Yao Yun mengangkat kepalanya dan matanya merah karena kegilaan. Seolah-olah dia bisa melihat iblis kuno di atasnya yang menjulur dari tubuhnya. Ekspresi iblis kuno menjadi lebih suram. Ia memandang Wang Lin dengan ekspresi dingin. Daripada mundur, ia dengan cepat meluas dari Yao Yun dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan gas putih. Ada benda di dalam gas putih itu, stempel penyegel surgawi. Tiba-tiba melebar di hadapan Wang Lin, dan saat tangannya membentuk segel, ratusan ribu segel ditembakkan ke arah iblis kuno. Tepat pada saat ini, awan pembalasan ilahi mengembun sekali lagi, membentuk lebih dari selusin sambaran petir merah yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Seolah-olah ruang angkasa itu sendiri akan runtuh ketika mereka turun.
Saat menghadapi ratusan ribu segel dan petir pembalasan ilahi, mata iblis kuno itu berbinar. Ia melontarkan beberapa kata tanpa suara dan dalam sekejap tubuhnya yang sudah buram menjadi semakin kabur. Ratusan ribu segel emas itu sepertinya telah kehilangan sasarannya. Baut penerangan retribusi ilahi. Semuanya berhenti seolah-olah mereka telah kehilangan target dan mengubah arah menuju Wang Lin. Saat suara gemuruh keras bergema, iblis kuno itu menyeringai. Pada saat kritis ini, Wang Lin tidak mengungkapkan sedikit pun kepanikan. Tangan kanannya meraih kekosongan dan semua segel emas dengan cepat berkumpul ke arahnya. Sepertinya Wang Lin akan menyegel dirinya sendiri. Petir pembalasan ilahi dengan cepat turun. Tepat pada saat ini, ada kilatan cahaya sebelum Wang Lin dan tungku ilusi muncul. Saat tungku muncul, aura dewa kuno yang kuat menyebar. Iblis kuno itu tersentak dan matanya terbuka lebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Iblis kecil belaka, kamu tidak layak untuk diperhatikan. Ubah posisi. Wang Lin mengungkapkan senyuman aneh saat kekuatan aneh datang dari tungku dewa kuno. Dalam sekejap, tubuh Wang Lin menghilang dan iblis kuno dengan ekspresi terkejut juga menghilang. Keduanya benar-benar mengubah posisi saat ini. Saat iblis kuno itu muncul kembali, ratusan ribu rune emas telah mengelilinginya dan lebih dari 10 petir pembalasan ilahi bergegas ke arahnya. Raungan yang menggemparkan surga bergema di seluruh bintang. Di bawah pengepungan ratusan ribu segel, iblis kuno itu terkena lebih dari 10 sambaran petir pembalasan ilahi. Iblis kuno itu mengeluarkan raungan yang keras dan tubuhnya hampir roboh. Pada akhirnya, itu berubah menjadi segel iblis yang menembus kekosongan di antara alis Xiao Yun. Segel iblis ini memberikan perasaan bahwa ia sangat lemah. Pada saat ini, ekspresi Yao Yun menjadi lebih garang dan dia berteriak, keluar. Tubuhnya tampak menjadi gila dan energi asalnya melonjak seolah-olah dia akan meledak. Energi asal terdorong keluar saat mencoba mencegah segel iblis kembali. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak bertindak untuk membantu melainkan mundur. Pembalasan ilahi belum berakhir dan hanya akan menjadi lebih kuat. Saat ini, dengan bantuan iblis kuno, dia lebih memilih pergi. Namun, pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah drastis. Pada saat ini, aura berdarah tiba-tiba muncul. Aura ini sepertinya tidak takut akan pembalasan ilahi dan bergegas mendekat. Segera, kabut darah dalam jumlah besar muncul. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Sebuah suara kuno datang dari kabut. Pada saat yang sama, lengan layu datang dari belakang Yao Yun dan meraih segel iblis. Tangan itu mengabaikan energi asal Yao Yun dan menekannya langsung di antara alisnya. Dewa Darah. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, di dalam kuil surgawi guntur, Lord King Sui tiba-tiba membuka matanya. Setelah merenung sejenak, dia mendengus dingin dan menghilang. Bab 853. Menelan darah. Pembalasan ilahi dalam jumlah besar menyebar, membentuk tekanan yang kuat. Tekanan ini begitu kuat sehingga segala sesuatu yang berada dalam jangkauan tekanan tersebut akan terkena hukuman ilahi. Kekuatan pembalasan ilahi baru saja dimulai. Kekuatan langit dan kekuatan destruktif yang terkandung dalam pembalasan ilahi ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Munculnya awan pembalasan ilahi tidak hanya memisahkan area ini dari dunia luar, namun semua penggarap kuat di wilayah selatan dapat merasakan bahwa langit berada dalam kondisi yang penuh kekerasan. Fluktuasi ini sangat kuat,
seolah-olah mereka bisa mengendalikan energi asal di dalam tubuh mereka. Ekspresi banyak kultivator berubah saat mereka duduk dan menyegel energi asal di dalam tubuh mereka. Segel iblis itu berkedip-kedip di antara alis Yao Yun dan matanya dipenuhi kebingungan. Ekspresi ganas di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan bahkan pembuluh darahnya yang menonjol perlahan pulih. Hanya di kedalaman matanya, perjuangan yang tersembunyi dan panik bisa terlihat. Jika seseorang memiliki mantra untuk memeriksa bagian dalam hatinya, dia akan mendengar aumannya yang dipenuhi kegilaan. Lampu merah berkumpul di hadapan Yao Yun. Segera, seseorang keluar dari lampu merah yang menyilaukan ini. Orang itu mengenakan jubah longgar berwarna merah darah dan rambut merahnya bergerak tanpa angin. Dia mengeluarkan aura kuno yang mengandung sedikit aura iblis yang hampir tidak bisa dibedakan. Dia adalah leluhur keluarga Yao, Dewa Darah. Ketika dia muncul, dia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan segel iblis pada Yao Yun menjadi lebih kuat. Perjuangan di mata Yao Yun akhirnya lenyap. Murid Wang Lin menyusut. Saat sosok Dewa Darah muncul, Wang Lin segera mundur dan meletakkan tangannya di tasnya. Jika bukan karena pembalasan ilahi yang menghalanginya untuk menyatu dengan dunia, dia akan pergi tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, dia tidak lambat sama sekali dan seperti seberkas cahaya. Dia menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk mundur. Dewa Darah terlihat tenang saat dia melihat ke arah Wang Lin yang sedang mundur seolah dia sedang melihat seekor semut. Dia mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke arah Wang Lin dan berkata, "Beri aku item yang kamu peroleh di dalam Molnazar Serpent." Suaranya tenang, namun saat keluar dari mulutnya, suaranya berubah menjadi raungan menggelegar yang tak terbayangkan. Raungan menggelegar ini begitu kuat sehingga menyebabkan dunia di sekitarnya bergetar hebat. Seolah-olah suara Dewa Darah adalah kekuatan surga. Suaranya adalah suara surga, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Saat gemuruh menyebar, ruang berubah dan bahkan awan pembalasan ilahi terpaksa mundur. Semua ini disebabkan oleh suara Dewa Darah. Seolah-olah suaranya mengandung kekuatan untuk membengkokkan hukum. Seolah-olah dia bisa mengubah hukum di area ini dalam sekejap sehingga semuanya mengikuti aturannya atau hukum itu akan runtuh. Seolah-olah di dalam area ini, Dewa Darah benar-benar surgawi. Kata-kata yang mengandung hukum. Wang Lin tersentak. Mengolah sesuatu seperti kata-kata yang mengandung hukum sampai tingkat ini terlalu mengejutkan. Meskipun dia tidak bisa mengerti bagaimana Dewa Darah bisa mengubah hukum dengan kata-katanya, dia bisa merasakan kekuatan yang sama menakutkannya dengan dia menggunakan puluhan ribu Heavenly Chops sekaligus. Seolah-olah segala sesuatu di daerah itu runtuh karena kata-kata ini. Tubuh Wang Lin juga terpengaruh. Tanpa peringatan apapun, saat kata-kata itu diucapkan, tungku besar segera muncul di hadapan Wang Lin. Meski begitu, dia mengeluarkan banyak darah dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dewa Darah ini pasti terluka. Tidak mungkin dia pulih dari hancurnya bintang dewa kuno dalam waktu sesingkat itu. Setelah batuk darah, Wang Lin mundur lebih cepat dan pada saat yang sama berteriak, "Bukankah terlalu berlebihan menyerang junior sebagai senior? Jika ini terungkap, nama keluarga Yao akan hancur." Ekspresi Dewa Darah terasa dingin ketika dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk dengan jarinya. Dia dengan lembut berkata, "Jika kamu menghindari mantra surgawiku, anggap itu keberuntunganmu." Saat dia berbicara, lampu merah berkumpul di jarinya.
Menelan darah langsung muncul dan menyerbu Wang Lin. Wajah Wang Lin pucat pasi. Saat dia mundur, dia mengeluarkan gunung surgawi. Dia tidak punya waktu untuk menyesali kekalahannya saat dia melemparkannya dan berteriak, jiwa, meledak. Dia memperoleh gunung surgawi dari keserakahan, dan setelah mengekstraksi jiwanya, gunung itu menjadi sangat kuat. Meskipun jiwa tidak diekstraksi, ledakan jiwa bahkan lebih dahsyat. Saat darah yang tertelan mendekat, gunung surgawi itu meledak, menciptakan badai yang dahsyat. Badai ini sangat dahsyat, dan dengan jiwa di dalamnya, membentuk pusaran besar. Semburan aura destruktif datang dari dalam pusaran tersebut. Wang Lin dengan cepat mundur dan meludahkan Celestial Sealing Stem. Tangannya membentuk segel dan stempel penyegel surgawi terbang ke depan. Namun, pada saat ini, pemandangan yang menyebabkan pupil mata Wang Lin mengecil muncul di hadapannya. Saat darah yang tertelan dan badai gunung yang runtuh akan bertabrakan, burung layang-layang membuka mulutnya dan dengan santai menghirupnya. Tiba-tiba, badai yang mengerikan itu langsung ditarik oleh hisapan yang tak terbayangkan dan semuanya terhirup oleh darah yang tertelan. Semua ini terjadi terlalu cepat. Saat gunung surgawi itu runtuh, tiba-tiba gunung itu menghilang. Darah yang ditelan bersinar terang dan menyerbu ke arah Wang Lin. Stempel penyegel surgawi menyerang ke depan untuk menghalangi. Saat tangan Wang Lin membentuk segel, ratusan ribu segel emas berkumpul menuju darah yang tertelan. Namun, darah yang tertelan membuka mulutnya dan pusaran itu dimuntahkan kembali. Namun, sekarang itu berada di bawah kendali menelan darah. Kekuatan destruktif di dalamnya bergemuruh karena terus-menerus bertabrakan dengan segel emas yang masuk. Mantra surgawi apa ini? Melahap akal sehatku adalah hal yang normal, tapi setelah melahapnya, ia bahkan bisa menggunakannya. Ekspresi Wang Lin suram saat dia menatap darah yang tertelan. Dia mengatupkan giginya saat dia menamparkan tasnya dan kereta perang pembunuh dewa ketiga muncul. Ia terbang dan berubah menjadi kupu-kupu. Saat kupu-kupu itu muncul, mata Dewa Darah menyipit dan dia sedikit mengernyit. Darah yang tertelan mengalir keluar dari segel emas dan menuju ke arah Wang Lin. Saat ini, kupu-kupu dengan lembut mengepakkan sayapnya. Mata burung layang-layang darah bersinar merah dan tubuhnya berhenti. Ia membuka mulutnya dan menarik napas. Sayap kupu-kupu kembali mengepak dan kali ini diikuti bubuk warna-warni. Darah yang tertelan menjerit dan menyerang kupu-kupu itu. Kupu-kupu yang dibentuk oleh kereta perang pembunuh dewa terus mengepakkan sayapnya. Setiap kali darah yang tertelan bergerak jauh, ia harus berhenti dan melahapnya. Akibatnya, kecepatannya melambat. Ekspresi Dewa Darah terasa dingin ketika dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk. Darah yang ditelannya bersinar beberapa kali lebih terang dari sebelumnya. Tampaknya telah menembus semacam batas dan dengan cepat mendekat. Kupu-kupu itu terbang ke depan. Saat darah yang tertelan mendekat, kupu-kupu itu mengitari darah yang tertelan, mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan bubuk berwarna-warni. Cahaya darah di sekitar burung layang-layang meredup hingga dikelilingi oleh cahaya 5 warna. Ia tidak lagi menyerang tetapi bergerak bersama kupu-kupu. Pemandangan ini terlalu aneh, tetapi Wang Lin dapat dengan jelas melihat bahwa kupu-kupu tersebut telah banyak meredup. Jelas sekali bahkan sulit untuk melawan mantra semacam ini. Darah yang tertelan menemani kupu-kupu dan kembali ke Wang Lin. Ia tidak menyerang Wang Lin dan malah terbang di samping Wang Lin seperti kupu-kupu. Wang Lin mundur tanpa ragu-ragu dan Celestial Sealing Stem mengikutinya.
Dewa Darah mendengus dingin dan maju selangkah. Dengan satu langkah, ruang di belakang Wang Lin terkoyak, menciptakan celah yang sulit untuk dilintasi. Angin dingin datang dari dalam, menyebabkan Wang Lin berhenti. Dia menatap Dewa Darah dan berkata, apakah senior akan mengingkari janjinya? Jadi bagaimana jika aku mengingkari janjiku? Ekspresi Dewa Darah muram saat dia melangkah maju. Selain memblokir Wang Lin, dia telah menyuntikkan energi asal ke dalam awan retribusi ilahi. Dalam sekejap, awan pembalasan ilahi mengembun lebih cepat. Raungan menggelegar bergema saat kilat berkumpul di dalam awan. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya langsung turun. Petir dalam jumlah besar ini terbelah menjadi dua. Separuhnya menuju Dewa Darah dan separuh lainnya menuju Wang Lin. Pada saat ini, ruang di sekitarnya diselimuti oleh petir. Tekanan petir yang kuat menyebabkan area tersebut bergetar hebat. Dewa Darah bahkan tidak melihat ke arah petir pembalasan ilahi dan mengambil satu langkah pun. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di hadapan Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan santai meraih ke arah Wang Lin. Perebutan ini sangat sederhana dan tidak ada kekuatan sama sekali di baliknya. Namun, ketika Wang Lin melihat ini, pikirannya bergetar seolah tidak ada cara untuk menghindarinya. Pembalasan ilahi semakin dekat dan begitu pula tangan Dewa Darah. Pada saat krisis ini, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berteriak, apakah kamu tahu iblis kuno Beilou? Tubuh Dewa Darah tiba-tiba berhenti dan matanya memancarkan cahaya iblis. Cahaya iblis muncul di antara alisnya dan gas hitam dengan cepat berkumpul. Sosok iblis bertanduk dua muncul. Saat itu muncul, aumannya bergema di dalam jiwa asal Wang Lin. Beilou, di mana? Bab 854. Anda tidak memenuhi syarat. Saat iblis itu muncul, tubuh Dewa Darah berhenti. Wang Lin meminjam kesempatan ini dan segera mundur. Tangannya dengan cepat membentuk segel, membuat tungku Dewa kuno memindahkannya 1000 kaki ke samping dan menghindari petir pembalasan ilahi. Kilatan petir pembalasan ilahi ini kehilangan sasarannya namun tidak menghilang. Seolah-olah mereka memiliki kecerdasan dan tiba-tiba mengubah arah. Jarak 1000 kaki hanya membutuhkan kilat retribusi ilahi dalam sekejap untuk melintasinya. Meski sangat cepat bagi Wang Lin, dia masih punya cukup waktu untuk menggunakan mantra. Panggil angin. Pada saat krisis, mata Wang Lin masih tenang. Kali ini dia hanya bisa mengandalkan pembalasan ilahi meskipun peluangnya untuk melarikan diri hidup-hidup sangat rendah. Biarkan pembalasan ilahi menjadi lebih kejam. Wang Lin mengatupkan giginya dan angin hitam muncul dari tangan kanannya. Angin hitam ini lebat saat melingkari Wang Lin. Saat petir pembalasan ilahi mendekat, angin hitam berubah menjadi naga hitam dan mengeluarkan hembusan angin dingin. Angin ini mampu memadamkan api segala kehidupan. Setelah dipukul, beberapa sambaran petir pembalasan ilahi runtuh. Namun, masih ada beberapa yang berhasil melewatinya dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin menunjukkan tatapan cerdas dan jiwa asalnya keluar dan melahap petir. Setelah melahap 3 sambaran petir pembalasan ilahi, dia harus mundur. Saat jiwa asalnya kembali ke tubuhnya, sisa petir retribusi ilahi tiba. Pada saat ini, kupu-kupu dan darah yang tertelan keluar untuk memblokir sisa hukuman ilahi. Saat ledakan bergema di angkasa, 3 sambaran petir berhasil melewati blokade dan mendekati Wang Lin.
Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat tangannya membentuk segel dan stempel penyegel surgawi muncul di hadapannya. Dia langsung masuk ke Celestial Sealing Stem. Saat dia memasukinya, ketiga baut itu tiba. Boom, boom, boom. Segel petir. Raungan teredam datang dari dalam Celestial Sealing Stem. Pada saat yang sama, stempel itu bergetar hebat dan petir bergerak melalui stempel itu seolah-olah berubah menjadi lautan petir. Tubuh Wang Lin terpaksa keluar dan dia batuk darah. Tangan kanannya terulur dan dia meraih Celestial Sealing Stem dan dengan cepat mundur. Petir di dalam Celestial Sealing Stem berada pada puncaknya. Namun, Wang Lin mundur langsung menuju awan retribusi ilahi. Dia melambaikan tangannya dan segel emas bersinar terang. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari Dewa Darah. Meskipun dia terluka oleh bintang dewa kuno yang hancur, Dewa Darah bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Namun, jika dia meminjam kekuatan pembalasan ilahi, dia mungkin memiliki peluang untuk melarikan diri. Iblis yang keluar dari Dewa Darah dengan dingin menatap Wang Lin. Itu menyusut kembali menjadi Dewa Darah dan dia memancarkan cahaya iblis. Dengan satu langkah, dia bergerak maju dan meraih kepala Wang Lin. Jelas sekali dia berpikir untuk mengekstraksi jiwa Wang Lin untuk mencari ingatan Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia mengangkat tangan kanannya dan berteriak, "Panggil angin." Mantra terkuat ini, Call the Wind, digunakan sekali lagi. Angin hitam kali ini bahkan lebih kuat dan membentuk dua naga hitam sebelum Wang Lin. Sebelum mencapai tahap Nirvana Skrier, Wang Lin hanya bisa menciptakan satu naga hitam. Setelah tingkat kultivasi ini meningkat, dia bisa memanggil dua orang dengan seluruh kekuatannya. Kedua naga itu melingkari Wang Lin saat mereka membuka mulut dan menyemburkan hembusan angin dingin. Gelombang suara retakan datang dari sekitar. Ledakan ini begitu dahsyat hingga ruang di sekitarnya mulai retak. Pada saat yang sama, tangan Wang Lin membentuk segel dan stempel penyegel surgawi bersinar terang. Sambaran petir pembalasan ilahi dengan cepat terbentuk dan ditembakkan ke arah Dewa Darah. Wang Lin menam. Partas pegangannya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Dia tidak peduli tentang penggunaan energi asal pada saat ini, jadi dia menggunakan Heavenly Chop satu demi satu. Dia tidak bisa mencatat berapa kali dia menggunakannya, karena seberapa cepat dia mengirimkannya. Ekspresi Dewa Darah terlihat tenang dan dia mendekat dengan santai. Dia menunjuk ke langit dan sambaran petir yang dibentuk oleh stempel penyegel surgawi pun runtuh. Lalu Dewa Darah menunjuk. Serangan kuat dari gabungan 100 lebih Heavenly Chops terkena dampak dengan kekuatan yang kuat dan kemudian runtuh. Akhirnya, Dewa Darah menunjuk ke depan dan angin dingin yang disemburkan oleh naga hitam pun hancur. Bahkan kedua naga hitam itu mengeluarkan erangan menyedihkan dan terbelah dua oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Panggilan angin dari Kaisar Langit Bai Fan hanya sekuat ini. Cahaya iblis di mata Dewa Darah menjadi semakin kuat. Tangan kanannya meraih ke arah Wang Lin. Tepat pada saat ini, aku, penguasa langit King Sui, menantangmu untuk menyebut nama tuanku lagi. Niat membunuh yang bisa membelah dunia tiba-tiba muncul dengan kata-kata suram ini saat Dewa Darah berbicara. Saat suara ini muncul, suara gemuruh datang bersamanya dan sejumlah besar ruang runtuh. Seolah-olah ruang angkasa itu sendiri tidak mampu menahan kekuatan suara ini. Tidak hanya ruang, bahkan awan pembalasan ilahi dengan cepat mundur.
Kata-kata yang mengandung hukum yang digunakan oleh Dewa Darah jelas lebih lemah dari suara ini. Bidang hukum yang diciptakannya segera runtuh. Bahkan Yao Yun di kejauhan terbatuk-batuk darah dan tubuhnya menjadi putus asa. Matanya dipenuhi teror dan dia dengan cepat mundur. Seluruh area dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbayangkan. Selain itu, pada saat ini, semua kultivator di wilayah selatan dapat merasakan niat membunuh yang kuat yang berasal dari energi asal dunia. Hal ini menyebabkan banyak petani batuk darah. Meski tidak membunuh mereka, mereka terluka. Dan saat ini Dewa Darah, yang berada di tengah badai, merasakan hal ini dengan sangat jelas. Pupil matanya menyusut dengan keras. Naga hitam di hadapan Wang Lin yang terbelah dua mengeluarkan raungan dan memulihkan dirinya sendiri. Di antara bintang-bintang, seorang pria muda berpakaian putih dengan rambut hitam anggun perlahan berjalan mendekat. Untuk pertama kalinya, ekspresi Dewa Darah berubah drastis. Tuan Langit King Sui. Dewa Darah menarik tangannya dan mundur beberapa langkah. Saat dia melihat pemuda yang berjalan mendekat, ekspresinya menjadi suram. King Sui berjalan dengan ekspresi dingin. Ada rasa bangga saat dia dengan tenang berkata, "Apakah kamu berani mengulangi kata-kata itu di hadapanku?" Saat dia berbicara, lampu merah di dalam mata merah King Sui sangat tebal sampai-sampai keluar dari matanya. Itu berisi aura destruktif yang menyebabkan siapapun yang melihatnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mata Dewa Darah memancarkan cahaya iblis dan dia berkata, "Penguasa langit King Sui, tidak ada perselisihan di antara kita. Jika itu karena perkataanku, aku menariknya kembali. Nanti, kita masih akan menuju ke Alliance Star System bersama-sama. Aku akan mencari cara untuk menebus kata-kata itu untukmu. Namun, anak ini berselisih dengan keluargaku, jadi kuharap Tuhan Surgawi tidak ikut campur. Kalau tidak, itu akan merusak keharmonisan kita." Ekspresi King Sui masih acuh tak acuh saat dia berjalan menuju Dewa Darah dan dengan tenang berkata, "Saudara magang juniorku ini keterampilannya kurang dan dia memprovokasi keluarga Yao Mu, tapi meski begitu, terus kenapa?" Adik magang. Dewa Darah terkejut dan ekspresinya berubah sekali lagi. Mata kanan King Sui bersinar saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke atas. Angin hitam yang beberapa kali lebih kuat dari angin Wang Lin segera muncul. Angin hitam ini sangat lebat di luar imajinasi dan aumannya bergema di antara bintang-bintang. Dalam sekejap mata, 6 naga hitam terbentuk dari angin hitam. Keenam naga hitam ini semuanya memiliki tubuh yang panjangnya lebih dari 100.000 kaki dan sepertinya memenuhi seluruh dunia. Mereka menciptakan tekanan yang kuat, dan di bawah tekanan ini, awan pembalasan ilahi didorong mundur. Namun, semakin banyak awan yang berkumpul seolah-olah sedang mengembun untuk serangan paling kuat. Sekilas saja sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Sejak dia mempelajari Cold Wind, dia adalah penerus guruku lintas generasi. Dengan statusnya saat ini, lupakan keluarga Yao Mu, bahkan leluhur keluarga Yao Mu tidak akan berani merusak sehelai pun rambutnya. Saat King Sui berbicara dengan dingin, dia menunjuk ke arah Dewa Darah. Keenam naga hitam itu mengaum dan membuka mulutnya untuk menyemburkan hembusan angin dingin yang mengerikan. Ekspresi Dewa Darah menjadi semakin suram. Pada saat ini, angin dingin bertiup ke arahnya dan, bahkan dengan budidayanya, dia merasa kedinginan. Meski terlihat sama dengan mantra Wang Lin, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi.
Dewa Darah tidak ragu-ragu membuka tangannya. Kabut darah dalam jumlah besar muncul. Darah yang tertelan terbentuk satu persatu hingga berjumlah 99. Mereka membentuk badai darah dan bertabrakan dengan ledakan dingin. Terjadi ledakan yang menggemparkan saat ruang antara Dewa Darah dan King Sui runtuh. Retakan di angkasa tiba-tiba meluas menjadi selokan. Tubuh Dewa Darah bergetar saat dia dengan cepat mundur. Dia menatap King Sui dan buru-buru berteriak. King Sui, aku menghormatimu karena kamu adalah Dewa Surgawi, tapi jangan mendorongku terlalu jauh. Anda sudah tertidur terlalu lama, bisakah kamu menjadi bingung? Bahkan jika sumu ini mempelajari Cold the Wind, bagaimana dia bisa menjadi saudara magang juniormu? Selain itu, dia telah membunuh beberapa anggota keluarga Yao generasi ketiga, jadi wajar saja jika saya datang untuk membunuhnya. King Sui, orang tua ini tidak takut padamu, jangan paksa aku. Dewa Darah tidak tahu bahwa King Sui merasa sangat bersalah terhadap tuannya. Perasaan ini sangat kuat, tetapi tidak ada kesempatan untuk menebus kesalahannya. Setelah dia terbangun, ketika dia melihat Wang Lin menggunakan Cold the Wind dan memulihkan ingatannya selama pertarungan pertamanya dengan Master Flame Spark, jejak emosi kompleks mengenai Wang Lin berkembang di dalam dirinya. Bahkan jika dia salah, terserah pada saya untuk mendisiplinkannya demi guru. Kamu tidak memenuhi syarat. Saat Dewa Langit King Sui berbicara dengan dingin, keenam naga hitam itu tiba-tiba meraung. Kali ini, keenam naga itu menyatu menjadi satu. Naga hitam besar ini mengeluarkan raungan, tapi tidak mengeluarkan udara dingin apapun. Sebaliknya, justru menyebarkan banyak hujan. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak 5.000 km diselimuti hujan. Panggil hujan. Bab 855. Deru angin burung bangau, tumbuhan berubah menjadi senjata. Tetesan air hujan itu seperti kristal yang memancarkan cahaya cemerlang. Pada saat ini, mereka menyebar dan niat membunuh yang kuat muncul. Namun, yang aneh adalah tetesan air hujan tersebut menjadi seperti tirai hujan di sekitar Wang Lin. Bukan saja dia tidak merasa kedinginan, dia juga merasakan kehangatan di tubuhnya karena sejumlah besar energi asal yang dia konsumsi perlahan pulih. Wang Lin menatap semuanya dengan tercengang. Ketika dia mendengar kata-kata King Sui, Wang Lin merenung dalam diam. Saat dia menatap King Sui, perasaan aneh dan tidak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Perasaan ini sangat aneh baginya. Seolah-olah hal itu sudah lama tidak muncul di hatinya. Namun, dia samar-samar teringat kembali di planet Suzaku ketika Master Sekte Duntian dari Sekte Pemurnian Jiwa memberinya perasaan ini. Kemudian Situnan yang merupakan seorang guru sekaligus temannya memberinya perasaan tersebut. Juga, pertama kali dia melawan Olsir ketika dia mencoba mencapai tahap formasi jiwa. Zhou Yi juga memberinya perasaan ini. Kehidupan Wang Lin menganut prinsip bahwa jika orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung orang lain. Demikian pula, jika ada yang menunjukkan kebaikan kepadanya, meski sedikit, Wang Lin akan menghargainya. Wang Lin masih ingat kebaikan Duntian. Di dalam hatinya, dia masih membawa semangat Sekte Pemurnian Jiwa. Wang Lin masih ingat kebaikan Situnan. Dia tidak ragu untuk memberikan sesuatu yang berharga seperti kereta perang pembunuh dewa kepadanya. Jika Situnan berada dalam situasi sulit, Wang Lin tahu bahwa meskipun itu akan mengakibatkan kematiannya,
selama ada kemungkinan untuk menyelamatkannya, dia tidak akan mundur. Ini semua karena si Tutu telah menunjukkan kebaikan padanya. Wang Lin tidak melupakan kebaikan Zhou Yi. Untuk membalas kebaikannya, dia telah berbuat terlalu banyak. Dia juga berhutang pada Olsir ketika dia mencoba mencapai tahap formasi jiwa. Karena itulah dia masih ragu-ragu setelah memperhatikan banyak petunjuk. Baru pada akhirnya, ketika segalanya sudah terbentang di hadapannya, dia terpaksa menempuh jalan pemberontakan melawan Yang Maha Melihat. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada jejak kesedihan yang tak kunjung hilang. Saat ini King Sui berdiri di hadapannya untuk memblokir Dewa Darah dan pembalasan ilahi. Semua ini demi mantra bernama Call the Wind dan warisan yang bahkan tidak ada. Ekspresi Dewa Darah sangat suram. Saat ini, tetesan air hujan yang mengelilinginya membuat pikirannya bergetar. Dia tidak seberani yang dia tunjukkan di permukaan. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ketika dia menerima pukulan dari bintang dewa kuno yang hancur, dia terluka parah. Namun, dia telah menekannya dengan paksa dan menggunakan teknik rahasia yang diturunkan di keluarganya untuk pulih. Namun, jika dia menghadapi King Sui sekarang, itu akan sangat berbahaya. Ini hanyalah alasan pertama. Sebagai kepala keluarga budidaya keturunan surgawi, dia memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap surgawi. Hal ini terutama berlaku untuk King Sui. Dia ingat dengan jelas King Sui dijelaskan dalam catatan keluarga dan bahkan leluhur surgawi mereka saat itu sangat menghormati King Sui. King Sui terlalu terkenal, bahkan jika Dewa Darah tidak terluka, dia tidak akan percaya diri untuk menang. Selain itu, setelah kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka tidak akan bertarung atau pertarungan tersebut akan menggemparkan dunia. Pada saat ini, tetesan air hujan tiba-tiba bergerak, menimbulkan suara siulan yang tajam. Setiap tetesan hujan mengandung energi asal yang tak terbayangkan dan bahkan sedikit energi murni dari alam surgawi. Tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya ini seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Dewa Darah dengan gila-gilaan. Tiap tetesan hujan mengandung aura yang menakutkan, hanya satu tetes saja sudah cukup untuk menghancurkan seorang kultivator ascendan. 10 tetes sudah cukup untuk membunuh seorang penggarap ilusoriin. 100 tetes bisa menghancurkan kultivator korporeal yang 1000 tetes dan bahkan seorang penggarap nirvana skrier harus mundur. Ketika tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya bergerak, seolah-olah bisa menembus hukum. Bahkan pikiran Dewa Darah bergetar ketika menghadapi tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya ini. Matanya berbinar saat dia melambaikan tangannya dan suara gemuruh yang bisa membelah langit dan bumi bergema. Suara gemuruh itu sangat mengejutkan dan menyebar dari tubuh Dewa Darah. Saat benda itu meninggalkan tubuhnya, embusan angin muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi badai petir. Dia menggunakan guntur untuk menciptakan suara. Suara tersebut menyebabkan ruang bergetar, dan ini menciptakan angin dari luar angkasa. Ini adalah badai petir terkenal yang diciptakan oleh mantra surgawi Sound of Wind. Ada formula rincin untuk mantra ini di lantai 8 paviliun yang diperoleh Wang Lin. Ekspresi Dewa Darah muram saat dia menunjuk ke arah langit. Angin di sekitarnya dengan cepat menyebar. Angin segera bertabrakan dengan tetesan air hujan dan area sekitarnya dipenuhi suara gemuruh guntur. Gelombang dampak tersebar, membangkitkan energi asal di sekitarnya dan menyebabkan sejumlah besar ruang runtuh.
Tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya didorong kembali oleh badai petir dan dengan cepat berkumpul. Mereka membentuk tirai air besar yang mengelilingi Dewa Darah. Guntur dari angin bergerak di antara tetesan air hujan dan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, daerah sekitarnya menjadi neraka. Mantra surgawi suara angin. Ekspresi King Sui dingin dan dia dengan tenang berkata, segel hujan. Saat dia mengucapkan dua kata itu, tetesan air hujan mengeluarkan rasa dingin yang menusuk. Dalam sekejap, kristal es mulai terbentuk, dan bersamaan dengan itu terdengar suara retakan. Hujan segera berubah menjadi es. Badai petir yang menderu pun mulai membeku saat menyentuh rintik hujan. Pada saat ini, angin dibekukan oleh es seolah-olah bersifat jasmani, membentuk naga es berbentuk pusaran air. Dewa Darah tidak lagi ragu-ragu dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Energi asal surgawi dengan cepat berkumpul dari segala arah dan membentuk bola seukuran kepalan tangan di depan tubuhnya. Tangan kanannya membentuk segel lagi dan dia dengan cepat menekannya pada bola kecil itu. Riak keras dengan cepat menyebar dan bola kecil itu tiba-tiba berubah menjadi burung bangau. Ia memiliki mahkota merah, kaki emas, dan bulu seputih salju. Burung bangau itu segera terbang ke udara dan mengitari Dewa Darah. Dewa Darah tidak berhenti dan energi asal surgawi yang tak ada habisnya terus berkumpul. Dalam sekejap mata, total 9 bangau terbentuk. 9 burung bangau itu terbang saat Dewa Darah berteriak, King Su, badai petir leluhur keluarga Yao Ku tidak bisa menandingi panggilan anginmu. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, generasi nenek moyang keluarga Yao saya menciptakan mantra. Mata 9 burung bangau langsung berubah menjadi merah dan mengeluarkan aura iblis yang kuat. Aura iblis menyebar seperti badai dan es di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Energi iblis ini terlalu kuat. Di tengahnya, rambut Dewa Darah mulai melayang dan pusaran merah muncul di antara alisnya. Saat berputar, energi iblis yang lebih kuat datang dari tubuhnya. Pada saat ini, Dewa Darah bukan lagi seorang kultivator, melainkan iblis kuno yang telah menempati tubuh. Mantra surgawi, kekuatan bangau. Mata Dewa Darah memancarkan cahaya iblis seperti lampu. Saat dia berteriak, 9 burung bangau itu mulai menari mengelilingi Dewa Darah dan mengeluarkan tangisan yang dahsyat. Tangisan ini terlalu keras dan tajam. Teriakan 9 burung bangau segera membentuk badai dan bergema gila-gilaan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Bang, 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 bang. Semua es di sekitarnya mulai runtuh dan terdorong kembali. Semua es dalam jarak 500 km runtuh. Untuk sesaat, seolah-olah seluruh dunia diselimuti oleh tangisan. Suara ini begitu kuat hingga seolah menembus segala sesuatu seperti jarum halus. Segala sesuatu di dalamnya dengan cepat hancur. Tepat pada saat ini, salah satu burung bangau tiba-tiba meledak menjadi bulu putih yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian teriakan yang lebih kuat terdengar dari derek yang meledak. Tak lama kemudian, derek lain meledak. Dalam sekejap, ke-9 burung bangau itu meledak dan bulu yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Ini berubah menjadi mantra kuat yang mempengaruhi segalanya dalam jarak ribuan kilometer. Tatapan King Sui masih acuh tak acuh saat dia perlahan berkata, mantra ini tidak buruk. Tidak buruk. Mantra keluarga Yao orang tua ini belum berakhir. Deru angin bangau, tanam gudang senjata. Mata Dewa Darah memancarkan cahaya iblis.
Saat dia mengeluarkan suara gemuruh, jubah merah di sekelilingnya terlempar ke belakang dan tangannya membentuk segel. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia telah menjadi gelap. Menanam arsenal. Bulu yang tak terhitung jumlahnya yang terbang tiba-tiba memancarkan cahaya iblis dan berubah menjadi harta magis yang sangat berbeda. Persenjataan di Plans Arsenal berarti senjata. Saat mantranya muncul, dunia berubah warna dan sejumlah besar ruang runtuh. Itu terus menyebar, 500 km, 5.000 km, 50.000 km. Ekspansi ini sangat gila, dan Dewa Darah adalah pusatnya. Jika dia dibiarkan melanjutkan, maka seluruh domain selatan akan menghadapi bencana. Saat mantranya mencapai puncaknya dan hampir mencapai King Sui, awan retribusi ilahi menyelesaikan kompresinya. Sejumlah besar awan menghilang dan mengembun di tengahnya membentuk sambaran petir surgawi 7 warna. Sebelum sambaran petir ini muncul perasaan yang membuat hati bergetar. Guntur 7 warna langsung jatuh. Bautnya bukan hanya satu, ada 7. Guntur merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu turun saat awan pembalasan ilahi menghilang. Sambaran petir ini mengandung kekuatan penghancur yang kuat. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.